Hai guys, salam sejahtera buat kita semua, amin. Nah teman-teman, hari ini saya mau ngebahas tentang satu judul buku ya, Chicken Soup for the Soul. Nah ini penulisnya atau pengarangnya itu berasal dari negara Amerika ya, New York. Namanya Jack Canfield, dia lahir tahun 1944. Nah kenapa sih dia buat buku ini gitu ya, karena dia itu sepanjang hidupnya gitu ya mengalami kehidupan yang sangat sulit ekonominya gitu, sampai suatu ketika dia setiap meminta uang kepada ayahnya selalu mengatakan seperti ini, kamu pikir nyari uang gampang ya gitu. Nah setiap dia meminta uang kepada ayahnya, baik itu untuk pendidikan atau untuk apapun, ayahnya selalu begitu gitu, sehingga dia sampai tumbuh dewasa dia bekerja sebagai pembicara atau mungkin penceramah ya. Contohnya mungkin kalau di Indonesia seperti Mary Riana atau Helmi Yahya seperti itu. Nah, tetapi dia kan tinggal di Amerika, di kota yang negara yang sangat besar. Nah, dia bertemu dengan seorang pebisnis sukses pada saat dia menceramah di suatu tempat bisnis atau tempat perusahaan yang besar. Dia bertemu dengan seorang bernama Clement Stone. Nah, dia ini pebisnis sukses gitu. Nah, mereka berbicara akhirnya berdua sampai Clement Stone berbicara kepada Jack Canfield. Dia mengatakan, Clement Stone berkata kepada Jack Canfield, kamu mau jadi orang yang sukses gitu. Terus kata Jack Canfield, oh tentu saja. Apa sih tipsnya? Apa sih dasar untuk menjadi orang yang sukses? Lalu Clement Stone berkata, kamu harus mempunyai target melebihi apa yang kamu pikirkan gitu. Nah terus dia berpikir, target melebihi apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan gitu. Nah teman-teman mungkin seperti ini, kan ini buku ini tebal ya, ini sekitar 450 halaman. Nah misalkan saya itu menargetkan untuk selesai membaca buku ini misalkan 1 minggu. Nah, tapi saya berusaha, saya mendorong diri saya tidak sampai seminggu membacanya, yaitu mungkin sampai 2 atau 3 hari saja. Nah, seperti itulah kira-kira. Clement Stone berbicara kepada Jack Canfield berkata bahwa kamu harus memberikan target yang lebih daripada apa yang kamu kerjakan gitu. Nah, akhirnya setelah pertemuan itu, sebulan dia belum mendapatkan ide si Jack Canfield ini. Kemudian 2 bulan dia juga belum mendapatkan ide. Akhirnya masuk ke 3 bulan dia mendapatkan satu ide, bagaimana kalau saya membuat buku gitu kan, membuat buku yang bisa menginspirasi semua orang begitu. Nah buku itu dia tulis ya, buku ini untuk buku pertamanya dia tulis selama 1 tahun. Tetapi perjuangan dia nggak selesai sampai di situ. Setelah 1 tahun dia selesai membuat buku, pagi dan malam dia terus mencari ide-ide apa yang bagus, yang baik, yang dia bisa kasih ke bukunya gitu. Setelah 1 tahun, nah dia mencari penerbit ya, mencari penerbit. Contoh penerbit itu seperti apa? Nah kayak buku ini di Indonesia, penerbitnya itu kan saya sebutkan saja lah ya, PT Gramedia Pustaka Utama, itu penerbit terbesar yang keren di Indonesia. Nah seperti itu. Jadi ketika buku itu selesai ditulis, selesai dikarang oleh seorang penulis, buku itu harus diterbitkan supaya bisa dibaca oleh kita semua. Nah si Jack Canfield ini 140 penerbit dia datangi dan semuanya ditolak ya, semuanya nolak bukunya gitu. Sampai pada akhirnya di tengah-tengah putus asa dia, di sebuah ada penerbit kecil di Florida yang akhirnya mau menerbitkan buku ini begitu teman-teman. Nah setelah buku ini terbit, puji Tuhan ternyata meraih sukses yang begitu besar, sampai dia menghasilkan dari hasil penjualan buku ini 100.000 US dollar. Nah tetapi istrinya mengatakan ya, istri Jack Canfield ngomong sama dia, apakah ketika kamu menerima uang 100.000 dolar US kamu akan berhenti sampai di situ saja gitu? Apakah kamu tidak akan berusaha menjadikan 1 juta dolar US atau 2 juta dolar US gitu? Jadi maksud istrinya adalah baik sebenarnya,
jangan berhenti berusaha walaupun hasilnya itu sudah ada gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya buku Chicken Soup for the Soul ini mendapatkan rekor-rekor ya, award-award buku yang terbaik di New York sana, dan dia juga mendapat peringkat pertama yaitu New York Times bestseller gitu. Keren kan? Itu peluncuran tahun 93 sampai dengan saat ini. Nah teman-teman, di Instagramnya ada ya Jack Canfield Official, dan bukunya juga ada kok di Instagramnya. Cari deh, searching ya. Saya nggak promosi di sini, cuman informasikan kepada kalian semua. Teman-teman, seminggu ini saya sempat mikir sih ya, kenapa sih si Jack Canfield itu ngasih setiap judul bukunya itu ada tulisan Chicken Soup for the Soul. Nah, saya ingat adik perempuan saya, dia itu alergi terhadap debu, alergi juga terhadap dingin gitu. Jadi kalau udah debunya kuat gitu ya, terus situasi dingin banget gitu, dia pasti langsung flu, dan dia langsung istirahat. Dan dia pasti ngomong ke saya, aduh, gua pengen banget nih makan sup ayam, pengen banget makan yang anget-anget. Nah jadi mungkin ya mungkin ini pandangan saya aja gitu. Berarti sup ayam itu adalah sesuatu yang menghangatkan, sesuatu yang menguatkan untuk orang yang kurang sehat gitu. Jadi kalau saya dapat simpulkan sih, makanan yang baik untuk jiwa gitu. Nah satu lagi ya teman-teman ya, sebelum masa-masa pandemi ini saya tuh sering ngobrol, sering hangout gitu ya, keluar sama teman-teman gereja, teman-teman kerja gitu, kumpul di mall ya kan, coffee shop ya, tempat ngopi, nongkrong bareng, ngopi bareng, makan malam bareng gitu sampai malam gitu kan. Nah bahkan juga pernah juga sih kayak nonton live musik di suatu mall ya, sebelum pandemi nih. Nah saya pulang pagi gitu kan, pulang kerja udah capek, kemudian ngumpul sama teman-teman, kemudian pulang pagi sampai rumah. Harusnya kan bahagia ya, harusnya happy tuh kan, karena udah ngilangin stres sama teman-teman. Tapi ternyata saya tuh tetap sedih gitu, beban saya tuh tetap kayaknya nyesek gitu kan teman-teman ya. Nah saya ibaratkan teman-teman ya, ini tubuh kita lah ya, ini tubuh kita, ini bagian luar tubuh kita. Nah bagian luar ini kan selalu kita isi hal yang baik, hal yang enak-enak gitu, hal yang nyaman. Contohnya apa? Saya nggak bilang tadi ngobrol sama teman-teman itu hal yang salah, tidak teman-teman, tapi hidup itu harus seimbang gitu, seimbang. Nah ini bagian luar tubuh kita. Nah ini kita selalu isi nggak bagian dalamnya? Jiwa kita selalu isi juga nggak, seimbang nggak antara kehappyan, kesenangan di luar, kita selalu isi yang sama nggak dengan bagian dalamnya. Nah buku ini salah satu pendukung ya teman-teman, selain firman Tuhan, selain Alkitab, buku ini juga ya yang saya rekomendasikan tadi, ini dalam buku yang udah saya ceritain tadi pengarangnya siapa gitu, bisa menjadi satu pendukung, membuat kita mengingat gitu loh, mengingat kasih kita kekuatan. Nah buku ini sebenarnya kuningnya, kuning udah berumur 5 tahun saya pegang ya teman-teman. Udah sering banget saya bawa kemana-mana gitu. Kalau saya lagi down atau saya lagi butuh kekuatan, saya pasti baca buku ini. Nah teman-teman gak usah panjang-panjang lagi saya ngomong ya, bosen kan. Saya akan ceritakan 1-2 ya, cerita apa aja sih yang ada di buku ini ya. Oke teman-teman, nah ini yang saya mau ceritain ke kalian itu tentang serinya itu doa-doa yang terkabul. Nah cerita pertama itu saya ambil aja ya dari 100 berapa judul ada gitu ya dalam buku ini. Nah saya mau ceritain tentang satu, yaitu sebuah mujizat ulang tahun. Jadi ada seorang ibu teman-teman ya, seorang ibu memiliki 7 orang anak, dan kebetulan suaminya itu habis operasi kanker gitu, sudah selesai operasi kanker. Suaminya masih di rumah sakit dan dia akhirnya pulang ke rumah malam-malam untuk istirahat dan berkumpul sama 7 orang anaknya. Nah tetapi dia berdoa, dia tuh agak stres karena dia hanya memiliki uang $5 di dompetnya. Itu saat itu dia hanya pegang uang $5 saja. Nah sementara besok itu adalah putra bungsunya, 7 anak ketujuhnya besok ulang tahun gitu.
Akhirnya dari tengah-tengah putus asa dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya hanya memiliki uang $5. Saya bingung karena besok saya harus membeli bensin untuk untuk beli bensin untuk mobilnya untuk menjemput suaminya, tapi sementara uang itu juga tidak cukup untuk membeli cake dan es krim untuk anaknya. Dia berdoa seperti itu, Tuhan tolong biar kehendakmu yang jadi gitu. Nah akhirnya dia esok hari dia bangun, terima telepon dari tetangganya gitu, seorang ibu juga. Nah dia terima telepon dan dia karena mungkin stres, dia nggak inget gitu kalau dia kenal dia punya tetangga yang pernah ketemu sama dia beberapa hari yang lalu begitu. Nah si ibu tetangganya ini telepon, dia bilang seperti ini, aku inget deh sama kamu, katanya gitu. Suami saya baru beli es krim banyak banget, dia bilang seperti itu. Nah saya inget kamu kan punya anak 7, katanya gini, mau nggak nih, boleh nggak saya kasih es krim, katanya gitu. Nah terus si ibu ini langsung nangis di telepon, katanya aduh ini jawaban, dia langsung curhat lah ya, jawaban Tuhan nih kayaknya gitu. Saya harus jemput suami saya cuma punya uang $5, kamu telepon gitu, kamu telepon untuk ngasih es krim. Nah, terus dia ngomong, nggak apa-apa lah es krim, dia bilang seperti itu. Saya masih bingung ini nyari cake-nya gimana, nyari kue ulang tahun buat putra bungsunya itu. Ibu ini ngomong lagi tetangganya, saya itu kemarin baru kursus kue gitu. Nah kursus kue dan ada beberapa cake yang jadi bahan percobaan bikin kue dan enak gitu kan. Kamu mau nggak kuenya nih satu buat ini, gambarnya Snoopy gitu kan. Nah terus gitu kan, gambarnya Snoopy, anak kamu nggak apa-apa kan ya gambarnya Snoopy, anak kamu cowok apa cewek gitu. Dan akhirnya si ibu ini bilang, oh ya ampun, katanya gitu. Akhirnya nggak apa-apa lah katanya gitu. Akhirnya si ibu ini pergi ke rumah sakit dan ibu itu datang ke rumah dia gitu kan. Sampai di rumah sakit dijemputlah suaminya ya kan, lalu sampai ke rumah dan akhirnya pesta ulang tahun kecil-kecilan itu dapat berlangsung dengan baik teman-teman. Nah apa sih yang dapat kita ambil dari cerita ini? Kadang-kadang kita tuh di tengah-tengah kesulitan kita tuh ya, menganggap tuh nggak ada jalan keluar, menganggap tuh kayaknya Tuhan nggak bisa nih ngasih yang lebih baik gitu ya. Pernah kan, itu manusiawi ya teman-teman. Tapi dari cerita ini ngasih tahu kita ya, si Jack Canfield dengan kesaksian begitu banyak orang di buku ini memberikan berkat kepada kita semua bahwa jangan batasi kasih Tuhan, jangan batasi pemikiran-pemikiran kita yang terbatas gitu, karena kasih Tuhan itu nggak terbatas gitu kan, melalui tetangganya gitu, sehingga ibu ini bisa menikmati tetap merayakan ulang tahun anaknya. Nah dengan situasi seperti ini seperti ini di Indonesia kan semuanya kesulitan dengan kehidupan ekonomi, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dari cerita tadi ya teman-teman. Nah next cerita yang kedua yang berikutnya ya. Nah teman-teman, cerita yang kedua itu dikasih judul sama penulisnya itu jawaban-jawaban tak terduga. Nah ceritanya itu tentang seorang anak dan seorang ayah gitu ya. Nah anak ini pada saat umur 9 tahun dia sudah dibaptis, dia beranjak dewasa, dia sudah disidi ya, sehingga dia sudah percaya dengan Tuhan Yesus, dia seorang Kristen gitu. Tetapi ayahnya belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga pada anak ini menikah, anak laki-laki menikah, sampai dengan ayahnya ini udah sangat tua dan dia divonis dokter itu penyakit paru-paru kronis gitu teman-teman. Nah putranya ini setelah menemani ayahnya ke dokter, pulang ke rumah sakit dan dokter berpesan kepada anaknya jangan memberikan dia beban pikiran sehingga nanti paru-parunya bisa penyempitan paru-paru sehingga jadi membuat hidupnya tuh bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah seperti itu. Nah akhirnya
pulang ke rumah diantar. Nah, ada asisten rumah tangga di rumah ayahnya yang mengurusi ayahnya, si putranya ini. Sesampainya di rumah ayahnya, si putranya mengatakan kepada ayahnya, apakah ayah takut setelah divonis penyakit seperti itu? Lalu ayahnya diam saja gitu kan. Lalu anaknya ini berkata lagi, kalau ayah takut, ayah berdoa saja kepada Tuhan Yesus, begitu. Nah, karena ayahnya itu mungkin ngerasa shock ya penyakit yang dialami, sehingga anaknya berpikir, yaudah deh aku pulang aja lah, jangan membuat ayah lebih banyak pikiran. Nah, akhirnya selang seminggu, 2 minggu, akhirnya ke minggu kedua anaknya datang lagi menjenguk ayahnya gitu. Lalu anaknya membuka obrolan lagi gitu kan. Apakah ayah sudah berdoa gitu kan? Hanya seperti itu. Terus ayahnya tetap diam aja gitu. Dia malah masuk kamar. Jadi dari dulu seperti itu, ketika putranya ini ngomong tentang yang rohani, tentang Tuhan Yesus, ini ayahnya nggak suka gitu. Ayahnya nggak suka gitu. Sampai pada ayahnya membanting pintu masuk kamar. Nah, si anaknya ini setiap kita lah pastinya ya teman-teman, kita sebagai anak gitu selalu pengen yang terbaik gitu. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus, pastinya kita terbebani untuk ya kita sama-sama harus diselamatkan, bukan hanya saya saja, apalagi itu orang tua kita kan gitu ya. Nah, ini si anak ini masuk ke dalam kamar anaknya, lalu dia bicara lebih intim lagi lah, lebih halus lagi kepada ayahnya. Dia bertanya, apa sih yang membuat ayah begitu gak sukanya kalau saya bicara tentang Tuhan Yesus gitu. Lalu ayahnya ngomong begini, dia menjawab, kamu ingat gak waktu kamu umur 9 tahun? Di desa kita itu ada badai, dia bilang begitu, kata ayahnya. Dan badai itu merusak tanaman pertanian ayah, dia bilang. Dan ayah itu bingung kenapa yang rusak itu hanya tanaman pertanian ayah saja. Kenapa tetangga-tetangga kita tanamannya baik gitu? Yang kena bencana kenapa kita aja? Apakah Tuhan sayang sama kita kalau dalam keadaan seperti itu? Gitu kata ayahnya. Lalu anaknya menjawab begini, ayah, apakah dengan saat kejadian bencana itu badai, apakah kita kekurangan makanan? Gitu kata anaknya. Apakah kita gak pernah makan? Tuhan kan selalu nyukupin kita gitu kata ayahnya. Bukankah alangkah lebih baik, lebih indah Tuhan tetap menyertai kita di tengah-tengah kegagalan kita, gitu kata anaknya. Terus ayahnya jawab lagi, dia bilang, iya, tapi ayah tetap banyak hutang gara-gara itu, gitu kata ayahnya. Lalu anaknya jawab lagi, tapi ayah kan melihat setelah kejadian badai itu, setahun kemudian terjadi kekeringan yang luar biasa, setahun full tidak ada hujan. Tetapi ayah sudah beralih profesi untuk beternak hewan-hewan yang bisa ayah jual dan tercukupi kebutuhan kita. Bukankah ayah bisa berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya memberikan kita yang hidup yang lebih baik, hingga hutang-hutang kita selesai dibayar. Nah, dari pergumulan seperti itu akhirnya ayahnya meneteskan air mata dan dia bilang, ya udah kita berdoa, ayah mau terima Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, dari sini kita cerita ya teman, kita bisa ambil satu berkat ya. Kita tuh suka ngeliat tuh, kita suka gagal kan, kita merencanakan sesuatu yang baik tuh buat hidup kita, ya kan, pekerjaan yang sukses atau kemudian pasangan hidup yang ideal atau gitu. Tapi kan kadang-kadang kita tuh berpikir itu kan nggak adil gitu. Kita putus dari pacar kita, kemudian kita resign dari pekerjaan kita seolah nganggap hal itu nggak baik dari kita gitu. Nah, seperti cerita ayah tadi, anaknya juga ngomong, tapi kan ayah lihat setelah badai, ayah menjadi peternak yang sukses dan kemarau datang sehingga Tuhan menghindarkan kita dari bara bahaya atau dari kesusahan yang lebih susah lagi gitu kan. Nah, teman-teman percaya itu ya. Kadang-kadang kita mendapatkan hal yang tidak kita harapkan, tetapi sebenarnya di situ Tuhan nolong kita.
ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah ya 2 cerita dari buku ini, dari seri doa-doa yang terkabul. Nah teman-teman bisa dapetin buku ini di Gramedia ya. Di Gramedia kan banyak ya, di mall-mall. Tapi kan kalau kondisi kayak gini kan nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin keluar rumah. Nah kalian bisa lihat di toko-toko online, ada, saya udah cek ya, ada, dan itu harganya lebih murah sih, lebih miring lah begitu. Bahkan ada juga yang jual, dia sudah baca dan dia jual lagi. Nah itu dia lebih murah lagi, cuman pastikan aja ke penjualnya bahwa itu lengkap gitu, jangan ada yang kehilang satu helai, karena nanti kalau baca tiba-tiba hilang satu helai kan, ya kan, nanggung gitu kan. Ya itu teman-teman ya, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua ya teman-teman, untuk saya tetap untuk tetap semangat ya, untuk bisa membuat vlog-vlog yang lebih baik lagi. Dukung saya teman-teman ya, subscribe, bisa komen, bisa like, bisa share juga ke teman-teman. God bless you all.